Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Ini pertama kali saya ziarah Wali Jawa Timur bersama rombongan Masjid Miftahul Jannah. Tapi sebelum berangkat, kita berdoa bersama dahulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Majreha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha. Haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an. Qabdatuhu. Yawmal qiyamati. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Oke guys, kita sudah berangkat. Nah, semoga perjalanan kita lancar ya guys. Nah, tujuan ziarah kita yang pertama, makam Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Yang kedua, makam Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang berada di Tuban. Yang ketiga, Syekh Ibrahim Asmorokondi atau ayah Sunan Ampel yang berada di Tuban juga. Yang empat, makam Raden Qasim atau Sunan Derajat yang berada di Lamongan. Lalu makam Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri yang berada di Lamongan makamnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di makamnya Raden Rahmat alias Sunan Ampel yang berada di Surabaya dengan selamat. Ini adalah pintu masuk kawasan makam Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Bangunannya terlihat baru karena baru direnovasi. Di dalam kawasan makam, kita membaca Yasin dan Tahlil. Nah, sekarang kita membaca Yasin dan Tahlil di makamnya Mbah Bolong. Kalau kalian ingin tahu Mbah Bolong itu siapa, tetap saksikan video ini ya guys. Nah, sekarang kita membaca Yasin dan Tahlil di makamnya Mbah Soleh. Siapakah Mbah Soleh itu? Tetap saksikan video ini ya guys. Oke guys, setelah tadi kita dari makamnya Sunan Ampel, sekarang kita ke perjalanan menuju ke Tuban. Nah, kita ke Tuban, kita ke makamnya Sunan Bonang alias Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ya, kita sudah sampai. Oh iya, kita juga naik becak ya guys. Soalnya tempat parkirnya sama tempat makamnya Sunan Bonang itu jauh ya. Jadi untuk berangkatnya itu 15.000 per becak. Untuk baliknya ke tempat parkir 20.000 per becak. Nah, oke, kita sudah turun dari becak. Sekarang kita tinggal jalan kaki ya. Ini adalah gerbang masuk Sunan Bonang. Nah, gerbangnya dibuat pendek untuk orang menunduk saat masuk. Dalam adat Jawa, menunduk itu berarti menghormati orang lain. Nah, mari kita membaca Yasin dan Tahlil dulu. Oke guys, setelah kita tadi dari makamnya Sunan Bonang, sekarang kita ke makamnya Syekh Ibrahim Asmorokondi atau ayahnya dari Sunan Ampel. Nah ya, lokasinya berada di Tuban juga ya. Nah, saya baca Yasin dan Tahlil dulu ya.
Setelah dari makamnya Syekh Ibrahim Asmorokondi atau ayahnya Sunan Ampel, sekarang kita kembali lagi ke Lamongan untuk ke makamnya Raden Qasim alias Sunan Derajat. Mari bersama-sama kita membaca Yasin dan tahlil. Sekarang kita perjalanan menuju makamnya Syekh Maulana Ishaq atau ayahnya dari Sunan Giri. Kita baca Yasin dan tahlil dulu ya. Nah, begitulah cuplikan videonya bersama rombongan Masjid Miftahul Jannah. 2 weeks later. Assalamualaikum. 2 minggu lalu saya ziarah dengan rombongan Masjid Miftahul Jannah. Nah, sekarang saya pergi ziarah lagi bersama keluarga saya. Nah, setelah kalian membaca teks yang saya berikan tadi, kalian pasti sudah tahu kan manfaat ziarah wali? Di dalam makam kita harus mendoakan para wali. Assalamualaikum. Ups, saya lupa. Sebelum kesini, saya sempat berziarah ke makam Sunan Giri di Gresik. Makam Sunan Giri ini terletak di atas bukit, jadi kalian harus kuat naik tangga. Tidak lupa saya membaca Yasin dan tahlil. Lalu saya juga mampir ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Jangan lupa membaca Yasin dan tahlil. Alhamdulillah, sekarang kita kembali ke makam Sunan Ampel. Masya Allah, banyak sekali peziarah yang datang ke sini. Oh iya guys, karena sudah masuk waktu sholat, jadi pintu gerbang masuk makam Sunan Ampel ini ditutup sementara. Kita masuk. Nah, ini kita yang masih Mbak Bolong. Oke. Nah, ini kan ini Mbak Bolong ya. Nanti kita ke situ. Nah, ini kita langsung masuk aja guys. Selak ramai. Nah, ini masuknya makam Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah. Jangan lupa untuk membaca Yasin dan tahlil kepada Sunan Ampel dan santri-santrinya. Oke guys, jadi setelah tahlil ya dari Sunan Ampel ini tadi, nah ini sekarang kita mau ke Mbah Bolong ya, Son Haji ya. Kalian bisa baca teks kisah Mbah Bolong yang saya berikan ini ya. Oke guys, jadi setelah dari Mbah Bolong itu tadi, sekarang kita mau ke Mbah Soleh. Ya, ini Mbah Soleh nih lewat sini.
Nah ini tadi karena habis sholat ya, jadi di masjidnya rame. Kalian bisa baca teks kisah Mas Soleh yang saya berikan ini ya. Nah ini ya makam Mbah Soleh. Kita udah masuk makam Mbah Soleh. Jadi dia itu mati 9 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru 8 tambah 1 itu 9 ya. Oke guys, jadi ini kita sudah selesai dari makamnya Sunan Ampel. Nah sekarang ini kita mau pulang ya guys. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah 3 wali. Sekarang saya mau mampir ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, masjid ini sangat besar dan pintunya banyak sekali. Saat ini masjid ini sedang proses renovasi sehingga masjid ini tetap bersih dan indah. Di dekat pintu utama masjid terdapat 4 buah taman kering. Fungsinya untuk berfoto dan beristirahat. Di sini terdapat jam raksasa, unik banget. Ini interiornya Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masya Allah, dalamnya besar sekali dan bagus. Oh iya guys, di atapnya terdapat potongan ayat-ayat Al-Quran. Unik sekali. Masya Allah, dalamnya sejuk sekali. Oke guys, jadi sekian dulu dari video saya, vlog wali ya. Jangan lupa pencet tombol like-nya, share, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Goodbye. Dadah. Hiu.